Tapi buat Salsa Erwina, gue juga salut, tapi berakhir. Kalau Bang Rastra, ya begini, ya dan berakhir begini. Kalau lu, Sal, ya tadinya begini, berakhir. Di tengah proses bagaimana pemerintah dan DPR mengabulkan tuntutan 17+8 dari rakyat, ada buzzer-buzzernya Gibran pada bikin ulah. Ini pasti buzzer Nusantara ini. Apa ulah mereka? Ada yang pada ngeledek itu ngece kalau bahasa Jawanya. Mendowngrade dua influencer yang lagi fokus pada memperjuangkan nasib rakyat. Wah, ini rupanya mereka-mereka itu ya gak seneng dengan aksi demo-demo kemarin itu. Itu ya orang-orangnya Pak Jokowi kelihatannya ini fans Wapres kita. Ini saya tidak nuduh loh. Nah, itu hanya perkiraan kami. Dan faktanya memang menuju ke sana. Masa pendukungnya Pak Prabowo yang demo itu. Atau pendukungnya PDIP. Kelihatannya ini rakyat ini. Rakyat. Lah pasti ngompoler sudah mudeng toh. Mereka bergabung di mana? Nah, benar ini. Mereka ada di YouTuber Nusantara. Ingat loh yang buat para YouTuber Nusantara. Kalian itu bukan siapa-siapa. Yang kalian fitnah itu, yang kalian bicarakan itu anak muda yang ngebantu rakyat. Mereka bukan orang sembarangan. Punya pikiran cerdas, juga jiwa yang sehat. Nasionalisme bisa diandalkan. Sedangkan kalian itu kemampuannya membangun narasi serta argumen. Ya, menggiring opini dan sesuatu, bahkan sampai tingkat fitnah, itu provokasi, wah parah ini. Ini yang mau dihabisin atau sedang dijatuhkan itu seorang diaspora di Denmark oleh para youtuber ini, bernama Salsa Erwina, itu keturunan Batak itu, dia lulusan dari UGM. Sedangkan yang satu lagi, selegram besar yang dikenal luas, Bung Jeremy Pauline. Loh kelewat bener ini. Berani bikin konten-konten ngawur soal keduanya. Memangnya kalian itu hanya gawe judul sama gawe tulisan neng thumbnail, itu aja. Isinya tidak sesuai sama yang kalian tulis di situ. Dan jangan dikira loh, nek wis bergabung kemudian pernah ketemu Jokowi sama Gibran, lantas kalian anti ditahan polisi. Oh, terus memiliki kekebalan digugat, punya aji tolak dilaporkan ke polisi. Ingat loh, Pak Nadiem, Bung Noel, wis dekem dibui. Gari Bung Selvister yang lagi dicariin kejaksaan, lagi ngumpet ini, dicari rakyat ini, dicari kejaksaan. Nah sudah diketemukan nggak pakai ini itu, jeruji besi bakal jadi tempat tinggal barunya pada Selvister ini. Lah mereka semua dekat sama Jokowi. Dan yang kalian kupas itu, sing mbok bahas yang para YouTuber itu sajikan, ini beneran nggak nalar. Modelan mereka ngangkat itu tidak berbasis pendidikan politik yang memperbaiki buat negara ini. Ya, omongannya celup-celup. Mereka berkutat soal bagaimana menjatuhkan lawan politiknya tok tanpa solusi. Menggambarkan yang anti Jokowi sama anti Gibran, kuwi pokoknya elek kaya telek. Yang nggak suka Jokowi, nggak suka Gibran itu musuh mereka. Dasarnya apa nyebut ngono? Nuduh elek. Bagi mereka penting. Pokoknya elek titik. Nggak usah pakai argumentasi bagi mereka. Loh sekarang mereka sedang sama-sama menyerang, merendahkan, melemahkan pandangan positif dua tokoh publik yang dibawa dua influencer besar itu. Mbak Salsa sama Salsa Erwina sama Bung Jeremy Pauline. Keduanya itu sedang ngebantu, ngawal, memastikan agar tuntutan rakyat dipenuhi oleh sama negara. Ya ini saya pesankan ini sama Mbak Salsa sama Jeremy ini. Ojo kebablasan, hati-hati, pelan-pelan lah. Memberikan kritikan boleh,
seperti Om Begawan, tetapi harus ada solusinya. Nyerangnya jangan amburadul, jangan belasa-belasa ya. Anda sudah punya kekuatan massa penggemar di negara kita. Jadi hati-hati. Loh, bukankah mestinya kita pantas berterima kasih sama kedua orang ini? Nah, kok orang-orang itu malah sebaliknya. Karena apa? Ya, karena kedua orang ini sangat mengkritik Gibran dan Jokowi, maka YouTuber-YouTubernya Gibran sama Jokowi balik nyerang itu. Pokoknya mereka elek. Apa mereka bayaran? Ngebela kebijakan yang tidak pro rakyat, nambah beban rakyat, tidak adil pada rakyat. Kok bisa-bisanya para pendukung Jokowi ini malah gawe opini yang berusaha menggagalkan perjuangan rakyat? Lu makin ketua ketahuan tadi. Memang ada yang mau merusuh, mengadu, membanterkan mengadu antara sesama rakyat. Ya ngono kuwi angger wis ketempelan atau mambu-mambu. Penguasa zaman dulu ini si kepala ini jadi apa tuh? Ngendel tuh apa? Nggak encer lah. Di kepala ini jadi piye itu loh. Akhirnya bisa koplak nih caranya gitu. Lu koyo-koyone mereka itu nek sudah gitu diajak mikir bener, berpikir jejak gitu, wes buntu kok, mentok buntet. Makanya tolong nih, bila menyimak unggahan apapun, jangan hanya lihat judulnya aja, lihat thumbnailnya aja. Yang lebih penting apa yang disampaikan di medsos atau YouTube, gak malah yang menyesatkan, yang bikin mematahkan perjuangan kita. Lu mosok sih sudah 10 nyawa melayang loh dari berbagai demonstrasi kemarin. Kok mau dihentikan gitu aja loh, parah mereka itu. Dilala orang-orang itu kok gak ada yang berada di seputaran kota atau kabupaten yang lokasinya dekat sama tinggalnya Om Begawan. Nek cedak, gena tak parani. Pilih tak temui langsung. Nanti berani, tak ajak podcast sekalian itu, debat bareng sama Om Begawan. Mau ditayangkan di sini atau di akun mereka silahkan. Bagus tuh. Dikasih kesempatan tanya masing-masing durasi 20 menit misalnya. Bila mereka yang nanya Om Begawan jawab biar hak tayang mereka. Ayo. Jadi jangan sampai melemahkan semangat rakyat untuk membenahi negara ini. Kalau Om Begawan nanya mereka jawab. Itu jadi hak ngompol. Ditayangkan di sewa. Berani nggak? Biar sama-sama dinilai penonton. Siapa yang logikanya melaku, siapa yang pakai logika nalar, pakai otak, atau yang jalan di tempat. Tak jamin mereka-mereka itu kerdir nalar, saupil gagasan. Yang bikin miris itu para Jokowi dan Gibran, tidak ada satupun, sekali lagi tidak ada satupun yang mendapat argumentasi yang disodorkan oleh Mbak Salsa atau Bung Jeremy di kontennya. Jangankan mendapat argumennya, beratu logika, ngupas konstruksi pemikiran. Lah wong ngerti latar belakang keduanya saja, mereka pada malas melacak. Ning Om Begawan mengkritisi seorang tokoh itu justru dari apa yang dia katakan dulu. Gimana yang disampaikan dulu dan letak sesat pikirnya itu pada apa itu. Jadi aja bukan asal jeplak ini Om Begawan ini. Om Begawan mengerti pola mereka. Dia buat jagain nalar publik, biar gak malah terjerumus dalam cara berpikir yang tidak nasionalis itu. Nah ini mereka dapat penugasan buat mendogret para influencer yang kritis pada negara. Lah Ngompores gak boleh terjebak loh dengan sentimen pribadi. Maksud Om Begawan itu gini. Ini isu, ini tak angkat, kan aku gak fokus pada individu mereka, enggak. Lahir di mana, sekolahnya apa, kerja di mana, dan sebagainya. Nah, yang ngompol angkat, yang Om Begawan bahas itu, lah kok mereka itu menjelek-jelekan para pejuang perbaikan negara ini? Kan brengsek tuh, kayak gituan itu. Apakah Mbak Salsa sama Bung Jeremy itu gak ada kelemahan, ada kekurangan? Ya pasti ono. Manusia tidak sempurna. Yang saya katakan tadi, kadang-kadang Mbak Salsa kebablasan, termasuk Bang Jeremy itu. Tetapi masih punya semangat dengan hati yang penuh rasa nasionalisme demi perbaikan negaranya, di mana dia dilahirkan meskipun dia sekarang ada di luar negeri.
Tapi di konteks 17+8, kita mesti fokus dulu. Bergandengan bareng. Seberapa besar negara mengabulkan, memenuhi tuntutan kita. Loh, kayak urusan ini wis rampung, barulah bila ada yang mau ngajak ngubek-ubek siapa Mbak Salsa dan siapa Zeromi, monggo. Nek Begawan tertarik, ya tak bahas. Nek ora ya tak ngurus liyane wae. Kita harus mendukung keduanya. Bicara tentang kebangsaan loh, bicara tentang nasionalisme loh, memperjuangkan hak-hak rakyat loh. Om Begawan sekali lagi gak pengen nyebut akun yang menyerang dua tokoh muda ini, gak mau. Ora penting, sing pasti dari cuplikan thumbnail atau cover tayangan yang tak tampilkan di awal membuktikan aku gak goro, aku gak gawe-gawe itu. Mereka itu bulan lalu wis kapusan, dijanjini ketemu di IKN bareng Pak Jokowi, jebul rasido. Padahal wis nunggu 5 dino di sana. Dari 15 sampai 20 Agustus. Nah, lalu usai keluarnya amnesti dan bagi Pak Hasto dan abolisi bagi Mas Tom Lembong, mereka rame-rame serang Pak Prabowo. Padahal dulunya, kenapa sekarang pada menjatuhkan atau melawan tuntutan rakyat? Kok sekarang jadi ngebela Pak Prabowo lagi? Apa dibayar sama negara? Atau pesanan siapa gitu? Mereka menarasikan buruk para leader yang memimpin upaya mendesak ada perbaikan pada sistem negara ini. Lah nek gitu, yang bosok itu Mbak Salsa sama Bung Jerome atau YouTuber Nusantara ini. Nah, mosok ngono ndak tak jelas gitu. Dari maksud dan tujuan, latar belakang pendidikan, cara berargumentasi, biodata yang lebih nalar dan logika kan kita sudah tahu tuh. Mbak Salsa itu orang cerdas, Mas Jerome itu orang cerdas. Dan kalian sistemnya jadi lebih bagus, lebih baik, nguntungin rakyat. Kedua influencer kan mereka yang ngerasain juga dampaknya. Kok bisa-bisanya yang lagi memperjuangkan mereka sampai dijatuhkan begitu. Lo malah Bung Jerome itu dituding menerima 150 juta loh. Nah itu kan fitnah itu. Buat memperjuangkan suara publik. Ini sih wes keterlaluan sekali ini. Kalau digugat balik remuk ini. Nama si channelnya adalah hanya dia ngeklaim atau nyebut panggilannya dirinya sebagai opung. Dia tidak tinggal di Jawa, orang Batak dia. Ingat loh, para YouTuber Nusantara hanya dipakai alat saja buat melemahkan para yang berusaha dibenahi dan apa yang harus diperbaiki. Loh, ingat orang-orang ini bekerja berdasarkan pesanan. Bukan untuk memperbaiki negara ini. Nunggu dibayar sama yang mesen. Mereka hanya memikir kepentingan sendiri aja, kepentingan mulut dan wetenge dewe. Mereka nggak mau dan nggak bisa berpikir panjang buat orang lain, buat masyarakat, buat negara ini. Orang mungkin apapun dalam kata-kata bijak. Penjilat itu tidak akan pernah membangun negeri, tapi justru akan merusak negeri. Lah kelakuan mereka itu mengingatkan Om Begawan dengan pelaku obor rakyat itu. Media tabloid yang isinya fitnah tak. Kemudian juga ada jaringan Sarasen, MCA alias Muslim Cyber Army itu, yang dulu gawe horak itu. Memang niatnya mau merusak, ngaco, ngunggah postingan-postingan isinya adu domba, fitnah, ujaran kebencian. Lah ini sama aja sebenarnya. Cuma bedanya yang sekarang versi omongannya bermain kata-kata. Ya karena kan beda masa, beda era. Lu peran-peran itu kini diambil mereka buat memecah belah suara rakyat. Rakyat harus waspada, hati-hati. Dan aparat kepolisian maupun yang lain harus waspada. Mereka harus diawasi. Nah ini si komandan YouTubernya itu sok-sokan ngupas perkara Mbak Salsa. Tapi gak wani ngajak debat. Itu inisialnya AF itu. Tinggal di dekat Jakarta. Dan menyebut dulu dia acungi jempol Mbak Salsa. Malah sekarang kok ngene ini piye to. Lah wong kuwi asline nek diparani dijak ngobrol biasa wae wis au. Ini bukan mau merendahkan. Sebab kelihatannya dalam beragam postingannya yang bikin negara Indonesia sulit maju. Ya orang-orang berkarakter macam-macam begini ini. Wis gak ngerti politik,
gak tahu kepentingan yang bermain di dalamnya, gak mau tahu soal syahwat kekuasaan, mudengnya pokoknya dibayar. Ciloko itu. Level mereka itu gak layak buat diladeni dengan jejak. Mereka tidak mau menjadi teladan bagi masyarakat. Mereka tidak tahu bagaimana cara mendidik masyarakat lewat tayangan-tayangan mereka. Akan menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Orang gagas mereka. Kelasnya mereka di sini mau ngomong gak jelas basis atau sumber datanya orang jelas itu. Malah dalam aspek logika berpikir kritis, tidak berdasarkan pada analisis yang kuat. Referensi mereka sebatas yang mereka lihat tak itu. Ditonton tak, tanpa mencari data-data penguat lainnya. Dengan mata telanjang tak itu. Loh, jika dulu Jokowi sama Gibran saat awal menembus politik nasional dibantu influencer berkelas loh. Iya, termasuk Begawan. Sekarang yang tersisa, omongan konten kreator yang levelnya kayak gini. Dan relawannya yang tertinggal, 3 gelintir aja semua kena masalah. Noel, Sylvester, Budiari. Bisa kita lihat. Termasuk para pembela-pembelanya, lawyer-lawyernya yang sudah nggak mutu lagi. Ini yang Begawan, nggak nyaranin dengerin konten mereka, nggak nambah pinter belas. Isinya mau cekekak, cekikik, cengengesan, merengas tok, ngomong sambil emosi, kayak orang kesurupan. Mereka bicara dilandasi asumsi atau alibi saja tuh. Gak iso, apalagi berdebat perkara opini dan argumentasi. Mesti au, genah keteteran. Memang mereka juga bukan bagian dari relawan, bukan. Sama jaringan relawan mereka ini gak iso buka katut. Apa yang mereka sampaikan di berbagai unggahan topik, ya seperti tak bilang tadi, mau hanya ilusi dan imajinasi untuk melemahkan para musuh, menuduh. Gimana mau diajak debat? Nek membedakan imajinasi sama asumsi aja mereka nggak sanggup kok. Begawan sih yakin nih, Mbak Salsa sama Bung Jeromi ini mungkin tahu gerombolan YouTuber ini. Mereka nggak tahu, secara jelas. Tetapi Mbak Salsa Jeromi itu paham mereka itu siapa. Nah, kalau mempidanakan konten-konten mereka, kira-kira mereka siap ngadepi nggak? Mbak Salsa itu orang cerdas, Jerome itu orang cerdas. Bagaimana kalau mereka memidanakan mereka? Kira-kira mereka siap ngadepi? Jangan dikira loh, nek digugat, dipidanakan, dilaporkan ke polisi, Pak Jokowi sama Gibran bakal ngasih bantuan hukum. Kenyataannya sekarang mana yang dibantu oleh mereka? Terakhir Nadiem Makarim. Lihat gimana nasib Noel sama Sylvester. TikTok mewah itu. Ngadepi masalahnya sendiri. Dari berbagai topik yang mereka mau tuju, sakjane mereka mau ngabisi PDI juga. Itu pasti. Faktanya kelihatan kasat mata. Kenapa tak simpulkan begitu? Sebab yang buat level politik presiden ke-7 sama anaknya runtuh, kan PDIP. Namun jangankan nyerang PDIP, mau nyerang kok PDIP, gak dapat apa-apa dari Pak Prabowo. Mau medewe mereka. Mereka sadar Jokowi sama Gibran posisinya kan lagi dilepeh sama negara ini. Ini menurut penilaian Begawan loh. Sehingga kemudian mereka jengkel sama presiden. Kita ngono. Nah kebetulan perform pemerintah sekarang bubruk pisan. Pembantu nih kabinet yang belasah-belasah, banyak yang ora cetok. Tambah kenceng serangan mereka. Nah, nek lagi sepi isu nasional, para YouTuber ini tugasnya nyerang yang gugat ijazah palsu. Ya, orang macam Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, Bung Rismon dan kanca-kancane sing diubek-ubek. Apalagi dengan mereka yang wong wis ora duwe wedi. Kalah kelas Bung. Anda ini dengan Pak Roy Suryo CS. Nek ada isu nasional yang gak menguntungkan Mbak Pres termasuk Jokowi, itu tugas mereka turun. Buat pasang badan dan membersihkan nama keduanya. Maka sering dikumpulkan di istana Wapres. Lo sekarang ini tugasnya Wapres ngumpulin YouTuber itu, opo gitu loh. Fungsinya, manfaatnya di mana ini? Dan sekarang mereka resah, mereka galau, mereka khawatir. Suka tidak suka kalau ngelihat Neng Salsa sama Bung Jeromi kan sepantaran sama Wapres. Dan kita tahu gimana pola pikir mereka. Itu masih tak kasih contoh loh. 2 milenial yang ngomong loh.
Nek tak tunjukkan generasi muda yang lebih brilian lagi, saya gegrek mereka. Lo jangan dikira mesti aku mlebu golongan konvensional pisan. Gak kemudian gak kenal vokalis-vokalis pembela rakyat. Oh masih. Yang sering tak singgung atau tak sebut. Misalnya ini. Bung Ferry Irwandi. Sama Raymond Chen. Aku yang ngerti juga. Kadang-kadang nyimak konten Dino Augusto. Abigail Limuraria. Kania Cita. Andovi dan sebagainya. Oh, kawan apal itu. Apa para YouTuber Nusantara gak sadar? Para pesohor-pesohor negeri ini yang dulunya dukung Prabowo sekarang berbalik arah. Biyen kurang piye, Kiki Saputri muji-muji Kaisang. Saiki apalagi muji-muji nyebut kah kelihatannya. Orang-orang kayak mereka, para YouTuber Nusantara, kayaknya mesti dikasih pelajaran ini. Mau mendukung, mensupport, ngefans silahkan nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian memotong apalagi nyebar konten yang bersifat atau mengandung kesesatan berpikir begitu. Untuk merusak nalar pikir rakyat. Tidak memberikan kebaikan, manfaat bagi rakyat. Ini tak kasih tahu nih. Ini sudah keberapa kalinya nih. Kalian nyerang-nyerang kelompok kritis. Para pengkritik Jokowi sama Gibran. Bila belum ada risiko, kesulitan atau akses dari konten kalian. Bukan berarti apa yang kalian sampaikan itu sebagai kebenaran. Tolong ingat kasusnya Bu Niyani, Zonro, Sugi Nur, dan masih banyak nama lain. Dulu mereka sak geleme dhewe nek ngomong. Itu basis mereka. Wes banyak pendukung loh. Apalagi hanya YouTuber Nusantara yang tidak punya fans kuat. Nggak ada layarnya. Engkau misalnya berakhir di tahanan. Ini aku ramujek-mujek gitu. Cuma mengingatkan pada siap nanggung. Nek siap ya nggak masalah. Nek ora, wes tobat wae. Wong aku yang ngerti yo, sing rutin transfer ke rekening kalian tiap bulan yo sopo. Kira-kira. Wae rasa kakean bola malah selamat. Kalau Anda mau jadi YouTuber yang profesionalnya, yang punya manfaat bagi rakyat, yang beri pendidikan kepada rakyat. Jangan jadi provokator bagi rakyat untuk mempecah belah rakyat ini. Ingat ya, saya memberikan penilaian-penilaian agar negara ini nyaman, tentram, dan rakyat disejahterakan. Salam untuk Pak Prabowo. Salam sehat untuk memimpin negara ini sampai tahun 2029. Seperti apa kata Megawati? Jaga Prabowo. Salam kawan, salam ompol. Dadah.